Baik, para pemirsa sekalian, berjumpa lagi dalam podcast pendidikan. Hari ini kita akan berdiskusi tentang inovasi, di mana pada kali ini sudah hadir bersama kita Bapak Agus Suyitno selaku narasumber kita, dan tentunya akan banyak hal yang akan disampaikan oleh beliau. Selamat datang Bapak. Selamat siang Bapak. Terima kasih sudah mengundang nih. Sama-sama. Baik, mungkin kita langsung saja ya diskusi dari hal-hal yang ringan dulu. Oh iya, Ini topik besar kita kan inovasi ya Bapak. Ya, betul. Jadi, inovasi. mungkin kan masih banyak dari para pemirsa yang mungkin secara kalimatnya atau secara katanya inovasi sering terdengar seperti itu. Tapi inovasi sendiri itu esensinya apa ya Bapak? Terima kasih Pak Selamat ya. Jadi pembahasan kita pada kali ini adalah terkait inovasi, kaitannya dengan model-model, tipe dan sumber dari inovasi. Nah, kalau kita bicara terkait inovasi, pastinya harus kita ketahui dulu apa itu inovasi, Pak ya. Betul, betul. Ya, kalau merujuk dari kata inovasi itu adalah suatu ide, gagasan atau tindakan yang dirasakan atau yang diamati sebagai perubahan atau hal yang baru bagi seseorang atau kelompok, jadi baik itu dalam sosial, kemudian dalam pergaulan, dalam teknologi dan dalam banyak bidang yang lain. Kalau dalam konteks pembelajaran, inovasi itu adalah pembaruan pembelajaran yang dikemas dalam desain gagasan, kemudian dalam bentuk model pembelajaran dan yang dalam bentuk yang lain-lain. Seperti itu Pak. Jadi intinya ada perubahan baik itu dalam bentuk, sistem dan lain-lain. Berarti kuncinya inovasi itu adalah something new ya, sesuatu yang baru. Gitu ya. Ya, baru tapi tidak harus 100% baru, Pak. Oke, bisa juga pengembangan seperti itu ya. Pengembangan dari yang sudah ada dikembangkan ya, dari suatu yang baru. Dan bentuknya tidak harus benda ya, Pak. Tadi disampaikan bisa kalau dalam konteks pendidikan bisa model pembelajaran dan sebagainya. Tidak harus dalam bentuk benda. Misalkan dalam bentuk jasa pun ada, Pak. Inovasi kalau misalkan yang sering kita lihat di kehidupan kita seperti ojek online. Itu kan dilakukan. Kalau fisiknya barangnya kan sama, tidak ada perubahan, jadi tetap antar jemput pakai kendaraan. Tapi inovasinya adalah inovasi sistem di situ. Jadi ada inovasi sistem yang mana memudahkan pengguna itu bisa langsung memesan. Ya, kalau dulu harus ke pangkalan, sekarang lewat HP sudah bisa, sehingga terjadi inovasi di situ, terjadi perubahan sehingga kebermanfaatannya lebih. Oke. Baik. Nah, tadi kan dikatakan bahwa inovasi itu kan dihasilkan melalui sebuah misalnya proses pengembangan gitu, dari yang sudah ada kemudian diinovasi tadi kemudian jadi sesuatu yang baru seperti itu. Nah, di sini mungkin kita akan sedikit menggali lebih dalam ya Pak Agus terkait dengan model-model dari inovasi sendiri itu apa saja itu Pak Agus? Oh iya Pak, jadi kalau kita lihat model-model inovasi, saya merujuk dari bukunya Truth tahun 98, itu paling tidak disebutkan ada 4 model inovasi, ya, yaitu model inovasi linier, kemudian simultan, yang ketiga adalah model inovasi arsitektur, kemudian yang keempat adalah model inovasi interaktif. Paling tidak ada 4 itu Pak, yang kalau merujuk dari bukunya Truth tahun 98. Oke Pak. Nah, dari 4 model tadi yang sudah disampaikan Pak Agus, kira-kira apakah
Mungkin bisa disampaikan kekurangan kelebihannya masing-masing, atau mungkin dari 4 itu yang paling unggul yang mana, seperti itu Pak Gus. Kalau melihat kekurangan dan kelebihannya, Pak, kalau ini kan eh, istilahnya itu berurutan, Pak. Ada timelinenya. Jadi keempat model ini keluar munculnya itu tidak langsung berbarengan semua. Jadi diawali dari inovasi linier tadi muncul pada awal Perang Dunia Kedua, yang mana inovasi linier itu menggabungkan antara teknologi dan pengetahuan. Jadi di situ contohnya ya antara teknologi, kalau Perang Dunia Kedua kan pasti terkait misalkan komputer, Pak ya. Di situ kan muncul perkembangannya. Nah, merujuk pada model-model inovasi itu, Pak, nanti akan saya jelaskan. Ada slide ya terkait pengembang atau pengertian-pengertian dari model-model inovasi tersebut yang lebih rinci. Jadi mari kita simak ini. Akan saya tampilkan untuk penjelasan dari model-model inovasi. Berikut adalah timeline dari model-model inovasi dimulai pada tahun 1950 sampai sekitar 1960. Itu ada model dorongan teknologi. Kemudian pada tahun 1970 itu ada model tarikan pasar atau tarikan kebutuhan konsumen. Nah, dua model ini merupakan satu jenis, yaitu model linier. Kemudian pada tahun 1980 muncul model simultan. Lalu pada tahun 1990 muncul model inovasi arsitektur dan model interaktif. Untuk yang pertama yaitu ada model linier. Jadi kita lihat di sini ada 3 bagian utama ya. Ada science and teknologi, kemudian pengembangan teknologi, dan kebutuhan pasar. Jadi model ini menyatakan bahwa inovasi itu muncul melalui interaksi ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi, dan kebutuhan akan pasar. Dan hubungan tersebut terus bergerak maju dan seperti garis lurus ya. Dinamakan model linier ya karena menggambarkan inovasi itu sebagai rangkaian peristiwa yang linier atau seperti garis lurus. Terdapat 2 jenis dari model inovasi linier, yaitu model dorongan teknologi dan model tarikan pasar. Untuk yang pertama yaitu dorongan teknologi. Model inovasi linier berdasarkan dorongan teknologi itu banyak digunakan setelah Perang Dunia Kedua. Model dorongan teknologi menggambarkan bahwa inovasi muncul dari perkembangan teknologi dalam organisasi inovatif. Argumen ini menyatakan bahwa inovasi itu dicapai melalui investasi dalam teknologi yang berfokus pada sisi penawaran perekonomian dibandingkan dengan model-model selanjutnya yang menyoroti pentingnya pasar dan kebutuhan konsumen. Model ini mengasumsikan bahwa para ilmuwan itu membuat penemuan tak terduga yang kemudian dikembangkan menjadi prototipe untuk pengujian sebelum akhirnya diproduksi dan dipasarkan. Asumsi seperti ini memang relevan untuk industri seperti farmasi, namun akan sulit jika diimplementasikan atau digeneralisasikan ke industri lain karena sifat pekerjaan dan cara inovasi yang diciptakan. Kemudian pada tahun 1970, studi baru tentang inovasi aktual itu menunjukkan bahwa peran pasar berpengaruh dalam proses inovasi. Hal inilah yang menyebabkan model linier kedua, yaitu model inovasi tarikan pasar atau kebutuhan konsumen. Hal ini mengarah pada pengembangan fokus dari kebutuhan konsumen dan strategi yang harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan. Dari penelitian ini, produk dan jasa dapat diproduksi agar sesuai dengan kebutuhan pasar. Model ini menyoroti pentingnya hubungan dekat dengan konsumen agar memuaskan kebutuhan pasar.
Umpan balik juga akan diperoleh dari konsumen guna menyempurnakan produk yang ada agar lebih memuaskan konsumen di pasar. Model linier ini hanya mampu memberikan penjelasan tentang di mana stimulus awal inovasi lahir. Jadi seperti garis linier ya. Jadi yang pertama dimulai dari risetnya atau dari teknologi. Nah, kalau yang kedua modelnya yang tarikan pasar itu dimulai dari market atau dari pasar. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua muncullah model simultan. Ya, kalau di sini simultan atau bersama-sama. Model simultan itu menunjukkan bahwa inovasi terjadi dari gabungan antara proses manufaktur, penelitian, dan pengembangan, serta pemasaran. Model simultan mewakili pertemuan kemampuan teknologi dan kebutuhan pasar dalam kerangka perusahaan. Kerangka kerja ini berfokus pada pengintegrasian, penelitian, dan pengembangan serta pemasaran. Seperti yang kita lihat ya, ada 3 domain atau bagian utama seperti model linier, namun bedanya kalau yang simultan itu saling berhubungan. Sementara kalau yang model linier itu membentuk satu garis lurus. Kemudian yang ketiga adalah model inovasi arsitektur. Ini diprakarsai oleh Henderson. Itu membagi pengetahuan teknologi jadi 2 dimensi baru, yaitu pengetahuan tentang komponen-komponen dan pengetahuan tentang hubungan di antara keduanya, yang mereka sebut sebagai pengetahuan arsitektur. Pada dasarnya, mereka membedakan antara komponen suatu produk dan cara mereka diintegrasikan ke dalam sistem, yaitu arsitektur produk yang didefinisikan sebagai inovasi yang mengubah arsitektur suatu produk tanpa mengubah komponennya. Inovasi arsitektur terjadi ketika produk yang ada didesain ulang, seperti pada gambar samping. Ini ada fotokopi ya, mesin fotokopi yang awalnya sangat besar kemudian didesain ulang menjadi bentuk yang lebih kecil yang seperti printer. Jadi didesain ulang tanpa mengubah komponen-komponennya. Beberapa desain ulang bersifat mendasar seperti membuat produk menjadi lebih kecil yang saya sebutkan tadi. Sementara desain ulang lainnya lebih kompleks, jadi lebih canggih istilahnya. Ketika sebuah perusahaan mendesain ulang komponen untuk meningkatkan produk atau layanan secara keseluruhan, mereka melakukan inovasi. Inovasi arsitektur, mengubah produk atau layanan tanpa mengubah tujuannya. Kemudian yang terakhir yaitu model inovasi interaktif. Model interaktif merupakan pengembangan dari kerangka kerja model simultan yang dilengkapi dengan kerangka kerja model dorongan teknologi dan tarikan pasar. Seperti yang kita lihat ya pada gambar diagram ini, pada bagian atas itu ada terkait kemampuan teknologi ya. Jadi perkembangan teknologi, kemudian yang bagian bawah itu terkait pasarnya, jadi saling terhubung. Model ini menekankan interaksi penting antara pasar, basis ilmu pengetahuan, dan kemampuan organisasi. Model inovasi interaktif adalah pendekatan inovatif yang menekankan keterlibatan aktif pengguna atau konsumen dalam proses inovasi. Pendekatan ini mengakui bahwa pengguna memiliki wawasan, kebutuhan, dan ide-ide yang berharga yang dapat membantu menghasilkan produk atau layanan yang lebih baik. Model ini menekankan bahwa inovasi itu muncul sebagai hasil interaksi pasar dengan ilmu pengetahuan dan kemampuan organisasi. Seperti pada model rangkaian simultan, model ini tidak menunjukkan dengan jelas kapan dimulainya inovasi, namun dilengkapi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar. Kalau kita terjemahkan, di sini tidak ada awalnya, jadi dimulai dari ide. Ide kemudian dikembangkan, setelah itu
manufaktur atau dibuat, baru setelah itu dijual atau di market. Nah, dari proses-proses ini nanti jika ada perkembangan teknologi atau kebutuhan pasar yang berubah, maka akan kembali lagi ke ide dasarnya, sehingga akan selalu terjadi perubahan-perubahan. Tadi sudah kita bahas bersama ya, model-model inovasi sudah diceritakan secara detail oleh Pak Agus. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas terkait dengan tipe inovasi. Nah, mungkin Pak Agus bisa menyampaikan contoh dari tipe inovasi yang mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa kita, Pak Agus. Tipe-tipe inovasi itu ada berbagai jenis, Pak. Nah, ini akan saya tampilkan tipe-tipe inovasi berserta contoh-contohnya. Tipe-tipe inovasi yang pertama ada inovasi produk. Contohnya adalah perkembangan produk baru atau perbaikan produk. Nah, untuk pengertian dari inovasi produk sendiri adalah pengenalan barang atau jasa yang benar-benar baru atau peningkatan dari yang sudah ada secara signifikan berkaitan dengan karakteristik fungsionalnya atau penggunaannya, peningkatan dalam hal spesifikasi teknik, komponen dan bahan, keramahan dalam penggunaan atau karakteristik fungsional lainnya. Nah, inovasi produk ini merupakan salah satu faktor kunci terhadap keberhasilan dari organisasi atau yang lainnya dan merupakan strategi yang penting bagi peningkatan market share atau kinerja bisnis. Nah, kalau untuk contohnya seperti ini bisa contohkan untuk earphone ya, earphone yang wireless. Nah, kalau yang dulu masih berupa kabel atau bahkan yang masih besar ya, kalau sekarang sudah ringkas dengan wireless. Kemudian ada juga contohnya itu mesin untuk menanam padi. Kalau yang dulu butuh banyak sekali orang, sekarang sudah dikembangkan. Hanya cukup satu orang dengan satu mesin. Kemudian ada lagi kalau dalam hal makanan itu ada contohnya dari donat yang berbahan dasar itu ubi. Nah, jadi ini merupakan perbaikan ya, pengembangan dari suatu produk. Kemudian tipe inovasi yang kedua yaitu inovasi proses. Nah, inovasi proses sendiri itu adalah implementasi produksi atau metode pengiriman yang benar-benar baru atau peningkatan secara signifikan. Jadi di sini terkait dengan prosesnya ya. Perubahan signifikan dalam hal teknis, peralatan atau perangkat lunaknya. Nah, ini yang bisa kita garis bawahi. Metode pengiriman dalam hal logistik perusahaan dan mencakup peralatan, perangkat lunak, dan teknik untuk sumber input, mengalokasikan pasokan dalam perusahaan atau pengiriman produk akhir. Contoh untuk inovasi proses ini adalah pengembangan proses manufaktur yang baru, meningkatkan sistem pengiriman produk, atau menciptakan sistem pembayaran yang lebih mudah dan cepat. Jadi kata kuncinya tadi ya terkait dengan hal teknis, peralatan atau perangkat lunak yang mempengaruhi prosesnya itu. Contohnya di sini kita bisa lihat gambarnya ada mobile banking ya, yang mana dulu proses keuangan itu harus ke teller atau ke bank. Ini sekarang bisa dilakukan di mana saja dengan menggunakan mobile banking. Kemudian dalam hal proses perakitan atau manufaktur, dulu banyak sekali membutuhkan tenaga kerja. Nah, ini ada plus minusnya juga ya. Sekarang ini sudah tergantikan dengan mesin. Jadi lebih cepat untuk produksinya. Kemudian untuk tipe inovasi yang ketiga yaitu inovasi organisasi. Inovasi organisasi merupakan implementasi metode organisasional baru dalam praktek bisnis perusahaan, organisasi tempat kerja, atau hubungan eksternal. Inovasi organisasi dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui mengurangi biaya administrasi atau biaya transaksi, meningkatkan kepuasan kerja, reduksi biaya pasokan, dan lain-lain. Nah, untuk contoh dari inovasi organisasi ini ada pembentukan divisi-divisi baru, pengembangan sistem informasi internal, pengembangan sistem akuntansi yang baru, dan yang lain-lain. Nah, kalau kita lihat di gambar ini yang sering kita gunakan, kalau dulu kita surat menyurat menggunakan kertas,
yang membutuhkan waktu untuk distribusinya dan pembuatannya. Nah, sekarang sudah menggunakan e-office yang lebih efisien, ya, tidak membutuhkan kertas dan bisa cepat untuk distribusi suratnya. Kemudian ada juga pengembangan sistem akunting atau akuntansi. Nah, di sini bisa terdatabase, ya, jadi di mana saja orangnya melihat satu data yang tidak ada selisih data di situ. Kemudian inovasi yang selanjutnya yaitu inovasi manajemen. Nah, inovasi manajemen ini menurut 2017 itu inovasi sangat perlu dilihat sebagai proses manajemen. Perlunya kesadaran bahwa perubahan adalah inti dari inovasi sendiri dan perubahan disebabkan oleh keputusan yang dibuat. Kalau kita lihat gambar di bawah ini merupakan model siklus, ya. Ini merupakan model siklus inovasi dengan siklus yang saling berhubungan, ya. Karena ini sangat manajemen, karena tujuan manajemen itu tujuan utamanya kan melakukan peningkatan atau perbaikan yang berkesinambungan atau terus menerus, sehingga siklusnya ini saling berhubungan. Gambar ini saling berhubungan, sifatnya berulang dari proses dalam inovasi dan menggambarkan bentuk lingkaran inovasi tanpa akhir dengan siklus yang saling berhubungan. Konsep melingkar ini membantu untuk menunjukkan bagaimana perusahaan mengumpulkan inovasi dari waktu ke waktu, bagaimana menggunakan teknis dan pengetahuan masyarakat atau pengguna, dan bagaimana ia mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga menarik. Kemudian inovasi yang terakhir yaitu inovasi komersial atau pemasaran. Inovasi pemasaran adalah implementasi suatu metode pemasaran baru dalam hal pengepakan, desain, penempatan, dan promosi produk, serta penetapan harga. Dalam hal desain produk, yang berubah dalam hal bentuk dan penampilan, bukan merubah fungsi dan karakteristiknya. Sasaran dari inovasi ini adalah meningkatkan penjualan, market share, dan membuka pasar baru. Contohnya di sini adalah penyusunan pendanaan baru, pendekatan pemasaran baru, saluran distribusi baru. Nah, kalau yang kita lihat sehari-hari itu ada penggunaan aplikasi, ya, di situ untuk pemasaran. Nah, bisa dengan Shopee dan lain-lain, ya. Jadi yang sering kita gunakan. Nah, itu merupakan inovasi pemasarannya. Para pemirsa sekalian, selanjutnya, nah ini sudah mulai banyak sekali nih yang kita bahas terkait dengan inovasi ini. Nah, berikutnya kita akan membahas terkait dengan jadi kategori inovasi. Nah, jadi inovasi sendiri itu apa, ada kategorinya atau kelompok-kelompoknya? Misalnya dibagi dalam kelompok-kelompok atau kategori tertentu, Pak Agus. Ya, terima kasih Pak. Kalau saya merujuk bukunya Gaynor, Pak, ya. Jadi ada beberapa inovasi, kategori inovasi. Kalau menurut Gaynor merujuk inovasi dibagi menjadi paling tidak 6 kategori. Yang pertama itu ada inovasi berkelanjutan. Jadi inovasinya tidak putus, tidak berkelanjutan. Kemudian yang kedua inovasi ini lawannya yang tidak berkelanjutan. Kemudian yang ketiga adalah inovasi arsitektur. Jadi inovasi terkait arsitek, ya, seperti kalau kita lihat sekarang perangkat elektronik itu kan lebih ringkas kalau kita bandingkan dengan yang perangkat elektronik zaman dulu. Jadi ada perubahan arsitektur di situ. Kemudian ada inovasi sistem yang keempat ini. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, ada inovasi sistem yang ojek online tadi, itu ada inovasi di sistemnya. Kemudian yang kelima ada inovasi radikal yang sudah berubah sama sekali. Kemudian yang keenam ada inovasi disruptif. Mungkin kalau lebih jelasnya, ini akan saya tampilkan juga, Pak. Saya sudah menyiapkan bahannya untuk penjelasan dari kategori-kategori inovasi. Jadi ada 6 ini kategorinya. Mari kita simak untuk penjelasan dari ke-6 kategori inovasi. Kemudian untuk kategori inovasi itu ada 6 seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya.
Nah, secara rinci itu dimulai dari inovasi berkelanjutan atau inovasi bertahap ya, yang mana itu dirujuk dari bukunya Gaynor itu incremental innovation. Inovasi berkelanjutan itu mencakup jenis-jenis inovasi dasar seperti memodifikasi, menyempurnakan, menyederhanakan, mengkonsolidasi, dan peningkatan produk yang sudah ada. Inovasi berkelanjutan mengacu pada upaya mengembangkan dan menerapkan solusi yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan. Nah, contoh dari inovasi berkelanjutan ini adalah inovasi dalam dunia otomotif ya, yang selalu melakukan perbaikan kecil setiap tahunnya selama rutin bertahun-tahun, jadi bertahap. Setiap tahun itu melakukan perbaikan untuk memberikan manfaat signifikan dalam contohnya keselamatan, efisiensi, dan kenyamanan pengguna. Kalau di gambar samping ini untuk airbag ya atau pengaman ketika terjadi benturan. Kemudian yang kedua adalah inovasi tidak berkelanjutan atau discontinuous innovation. Inovasi yang tidak berkelanjutan mempunyai banyak implikasi yang wajar. Hal ini cenderung membuat keterampilan para insinyur, ilmuwan, akuntan, atau profesional lainnya menjadi usang, kecuali mereka menyadari dampak dari berkurangnya nilai pengetahuan dan pengalaman mereka. Inovasi yang tidak berkelanjutan juga cenderung membuat teknologi menjadi usang. Pada saat yang sama, inovasi yang tidak berkelanjutan memberi peluang bagi mereka yang telah siap menghadapi perubahan paradigma berikutnya, atau menyadari perlunya melakukan transisi atau inovasi ya. Contoh dari inovasi tidak berkelanjutan ini adalah mesin tik manual yang tergantikan oleh mesin komputer ya untuk melakukan pengolahan kata. Untuk yang ketiga yaitu inovasi arsitektur. Nah, inovasi arsitektur itu mengkonfigurasi ulang sistem komponen yang membentuk suatu produk, proses, atau layanan. Komponen desain dihubungkan bersama dengan cara baru menggunakan banyak konsep desain inti dalam arsitektur baru. Nah, inovasi arsitektur ini memerlukan pengetahuan tentang komponen-komponen dan bagaimana mereka terhubung. Contoh dari inovasi arsitektur ini adalah inovasi dalam komponen elektronik yang mana pada awalnya masih menggunakan tabung vakum, kemudian beralih menjadi teknologi transistor. Nah, sekarang sudah yang terbaru menggunakan IC, ya sangat ringkas sekali. Kemudian inovasi yang keempat yaitu inovasi sistem. Inovasi sistem adalah konsep yang mengacu pada perubahan atau transformasi sistem yang ada atau pengembangan sistem baru dengan tujuan meningkatkan kinerja, efisiensi, keberlanjutan, dan hasil yang diinginkan. Sistem dalam konteks ini bisa berarti berbagai hal, mulai dari sistem bisnis, manajemen, sistem teknologi informasi, hingga sistem ekologis dan sosial. Contoh dari inovasi sistem ini adalah inovasi dalam sistem informasi dan telekomunikasi yang telah berkembang dari yang hanya menggunakan kabel hingga sekarang menggunakan wireless ya, menggunakan jaringan satelit atau dengan jaringan provider ya, tidak menggunakan kabel lagi. Inovasi yang kelima yaitu inovasi radikal. Inovasi radikal adalah pengenalan produk atau layanan baru yang berkembang menjadi bisnis baru yang besar atau melahirkan industri baru atau yang menyebabkan perubahan signifikan pada keseluruhan industri dan cenderung menciptakan nilai-nilai baru. Contoh dari inovasi radikal ini adalah jaringan internet ya, yang sekarang sudah menggunakan satelit itu, yang telah mengubah industri, pemerintah, dan semua interaksi sosial. Kalau dulu untuk mengirim berita itu kita pakai surat, sekarang sudah menggunakan media sosial, menggunakan smartphone, itu sudah bisa langsung terkirim. Jadi sudah benar-benar merubah yang lama sekarang menjadi paradigma baru. Kemudian yang keenam adalah inovasi disruptif. Inovasi yang mendisrupsi adalah inovasi yang membantu menciptakan pasar baru, mengganti atau merusak pasar yang sudah ada,
dan pada akhirnya menggantikan teknologi terdahulu. Konsep ini diperkenalkan oleh Clayton tahun 1997 dan menggambarkan bagaimana inovasi dapat mengunjang pasar dengan cara yang tidak terduga. Contohnya dulu Facebook itu ya. Seringkali dengan mengganggu pemain utama dalam industri. Inovasi yang disruptif memiliki beberapa karakteristik khusus. Inovasi ini umumnya berkinerja buruk pada awal peluncuran ya. Mereka memiliki fitur yang menarik bagi beberapa kalangan pertama yang mengadopsi mereka. Kemudian biasanya lebih mahal karena baru dikembangkan. Mereka menawarkan fitur dan manfaat baru dan pasar pada awalnya memberi mereka sedikit pengakuan. Ya, jadi hanya sedikit orang yang mengadopsi. Dibutuhkan waktu sebelum inovasi ini mendapatkan penerimaan pasar. Contoh inovasi disruptif ini adalah platform e-commerce yang mengguncang lingkungan jual beli secara offline. Kalau kita ingat dulu pada awal keluarnya seperti platform Shopee, Tokopedia, itu mereka banyak sekali memberikan promosi-promosi karena pengakuan pasarnya masih sedikit dan penggunanya juga masih sedikit. Tapi ketika sudah berjalan waktu, penggunanya sudah banyak dan mereka menggantikan jual beli secara tradisional dengan tatap muka atau offline. Baik. Ya, terima kasih sekali Pak Agus. Tadi sudah kita dengarkan bersama-sama dari kategori-kategori inovasi yang bisa dilakukan. Yang paling ekstrim itu ya radikal gitu ya Pak Ya, Agus. radikal dan disruptif. Ya. Karena berubah total gitu. Iya, betul. Berubah total seperti itu. Nah, mungkin ini yang terakhir ya Pak Agus. Ya. Nah, untuk sumber-sumber inovasi itu sendiri ya Pak Agus, itu dari mana saja? Menurut Trust tahun 98 paling tidak ada 2 pemikiran atau paham terkait sumber dari inovasi, Pak. Jadi yang pertama itu aliran deterministik sosial. Jadi itu berpendapat bahwa inovasi itu adalah hasil kombinasi faktor dan pengaruh sosial eksternal. Jadi dipengaruhi oleh eksternal, baik sosial, budaya, dan lain-lain. Dan ada satu aliran lagi, yaitu aliran individualistis yang berpendapat bahwa inovasi itu adalah bakat individu. Jadi bukan dari faktor eksternal, tapi dari bakat individunya sendiri. Jadi misalkan seperti Steve Jobs itu dia memiliki banyak sekali inovasi ya terkait untuk produk-produknya yang Apple itu. Jadi sudah seperti bawaan atau bakat individu. Baik. Nah, jadi itu tadi ya, secara sederhana mungkin bisa dikatakan bahwa sumber inovasi itu bisa karena faktor eksternal, Ya. tadi yang deterministik, kemudian juga yang kedua adalah sumber dari internal seperti itu. Ya, Gitu betul. ya Pak Agus. Betul. Baik, saya rasa sudah sangat jelas pembahasan kita mengenai inovasi ini. Terima kasih Pak Agus sama-sama. atas pencerahan yang sudah diberikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai Amin. jumpa lagi di podcast berikutnya. Terima kasih, Pak. Sama-sama Pak Agus.